Pengertian sitasi. Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen. Dan setiap daftar pustaka, dokumen tersebut dimuat dalam biografi dokumen yang mengutip yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lain. Bisa juga didefinisikan untuk merujuk asal-usul atau sumber suatu kutipan. Mengutip pernyataan atau menyalin mengurang pernyataan seseorang dan mencantumkan di dalam sebuah karya tulis yang dibuat namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut itu adalah pernyataan orang lain. Lalu pengertian sitasi menurut ahli yaitu Diana Hacker dan Nancy Summers dalam A Pocket Style Manual Egg Edition mengungkapkan bahwa sitasi adalah cara yang Anda gunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain. Anda menggunakan karya mereka dalam karya tulis Anda. Lalu ada macam-macam sitasi yang dipergunakan. Nah, macam-macam tersebut tuh yang paling sering digunakan. Yang pertama bisa dari buku, dari jurnal, dari koran, dari majalah, situs web, terus bisa juga dari wawancara. Kemudian ada jenis sitasi berdasarkan gaya sitasi yang paling banyak. Nah, kalau yang paling banyak itu biasanya tuh ada 3. Yang pertama tuh ada apa, yang kedua MLA, yang ketiga ada Chicago. Nah, ketiga ini biasanya yang paling sering digunakan dalam karya tulis gitu, dalam untuk mensitasi. Nah, kalau dari apa sendiri, gaya apa diciptakan oleh American Psychological Association dan awalnya digunakan dalam psikologi dan ilmu sosial. Saat ini banyak disiplin ilmu lain juga menggunakan gaya kutipan apa. Menggunakan sistem tanggal kutipan, kurung, catatan edisi ke-7 dari panduan publikasi apa diterbitkan pada Oktober 2019. Lalu MLA. Nah, gaya MLA saat ini yaitu edisi ke-8. Dikembangkan oleh Modern Language Association atau Asosiasi Bahasa Modern dan sangat populer dalam studi bahasa dan sastra. MLA biasanya digunakan dengan kutipan kurung yang berisi penulis dan nomor halaman. Lalu yang terakhir ada Chicago, yaitu gaya Chicago diterbitkan oleh Chicago Manual of Style. Ada 2 variasi. Yang pertama, Chicago A itu mengutip sumber dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang kedua yaitu Chicago B, biasanya digunakan kutipan, tanggal, penulis lalu kurung dalam teks. Nah, selain ketiga gaya sitasi tersebut, ada Harvard, ada Turabian, ada Vancouver, ada EEA, lalu ada AMA, ada HCS, ada APSA. Nah, di sini ada sitasi buku. Nah, kita di sini menggunakan APA 7 atau APA 7 yang edisi ke-7 gitu. Dimana cara kutipannya gitu, yang pertama tuh dari penulis. Nah, tuliskan nama belakang masing-masing penulis buku tersebut, lalu masukkan simbol petik gitu, petik di antara keduanya, terus dan sebelum nama belakang penulis terakhir dan akhiri dengan titik. Lalu years atau tahun. Nah, cantumkan tahun ketika buku itu diterbitkan, gunakan tanda contoh seperti di PPT gitu, tanda kurung lalu tahun di dalamnya, dan akhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, title of book atau judul buku. Nah, tuliskan judul lengkap buku tersebut. Nah, dan perlu diingat format penulisan haruslah miring atau kita gunakan italic dalam Word gitu. Gunakan huruf besar pada kata pertama, judul dan subjudul buku saja, dan akhiri dengan titik. Lalu selanjutnya yang keempat, edition atau edisi. Cantumkan edisi buku yang dikutip menggunakan tanda kurung. Lalu yang terakhir ada publisher atau penerbit. Cantumkan nama dari penerbit di buku tersebut. Jadi kalau digabung itu jadi penulis, terus tahun, lalu judul buku, lalu edisi, yang terakhir baru publisher gitu. Nah, seperti contoh Creswell, J.W. tahun 2011, terus lalu nama bukunya Edition Research Planning Conduction and Evaluation Quantitative and Qualitative Research edisi keempat. Dan
publishernya itu Person EDKU. Lalu yang contoh kedua ini yang penulisnya lebih dari satu. Ini ada Scott Leys and John Awdry, Economic of Science and Space, London, Saïk Publication 1994, halaman 241 sama 51. Lalu kemudian ada citasi majalah. Nah, di citasi majalah ini juga kami menggunakan APA 7 atau APA 7. Nah, di mana nama dari kutipannya tersebut tuh pertama nama penulis, dalam penulis nama harus secara urut dari nama akhir, nama tengah atau awal lalu tulis tanda titik. Lalu kemudian ada judul. Nah, tulislah judul dengan tanda petik. Yang ketiga ada nama majalah. Selanjutnya nama majalah dengan huruf cetak miring atau italik yang kita gunakan di Word dan diakhiri dengan tanda koma. Lalu yang keempat ada tanggal. Nah, tulislah tanggal, bulan, tahun, berapa majalah tersebut tuh diterbitkan gitu. Lalu yang terakhir tuh ada nomor halaman gitu. Kasih tulis halaman tersebut gitu. Yang kita kutip. Nah, contohnya ada Anwar, M. Toha, hindari perang ayat dalam pemilu. Pikiran rakyat 23 April. Atau yang ini Kurnia, Kafi, rumus sukses. Gatra 27 November 1999, halaman 36. Lalu ada Atmojo, Kemal, ya Sutralah, Panasonic nih, Gama, Februari 1999, halaman 22. Sekarang saya akan menjelaskan cara mensitasi wawancara atau komunikasi personal. Yang kita butuhkan adalah pertama nama narasumber, yang kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun terjadinya wawancara secara lengkap, dan yang ketiga adalah jenis komunikasi personalnya, apakah itu wawancara atau email atau percakapan via phone call atau yang lainnya. Dan bentuk citasi wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nama narasumber yang ditulis diawali dengan nama akhiran dan dilanjutkan dengan inisial nama depannya. Yang selanjutnya adalah tanggal, bulan, dan tahun terjadinya wawancara. Dan yang ketiga adalah tulisan personal communication untuk menandakan sumber yang akan kita kutip. Dan yang terakhir adalah jenis komunikasi personalnya. Jika kalian mengutip dari wawancara seorang narasumber, maka kalian bisa menulisnya dengan personal interview atau wawancara personal. Selanjutnya saya akan memberitahu cara mensitasi artikel jurnal. Artikel jurnal yang akan saya pakai sebagai contoh adalah sebagai berikut. Yang kita butuhkan adalah nama penulis artikelnya, yang kedua adalah tahun terbit, yang ketiga adalah judul, lalu portal jurnal yang menerbitkan artikelnya, lalu dilanjutkan dengan volume dan nomor isu jurnal, dan yang terakhir adalah link doi-nya. Cara mensitasi artikel jurnal adalah sebagai berikut. Sudah saya beri warna yang berbeda untuk mempermudah. Berikut detailnya. Lanjut. Pertama adalah nama pengarang. Nama pengarang jika lebih dari satu harus ditulis semua, dan nama terakhirnya harus diberi tanda baca. Dan selanjutnya adalah tahun terbit dan judul artikel. Judul artikel sesuai dengan apa edisi ketujuh ditulis tidak dengan menggunakan huruf kapital di setiap awalan kata, namun yang diberi huruf kapital hanya awalan di kata pertamanya saja seperti ini, lalu diberi italik atau tulisan miring. Selanjutnya adalah portal jurnal. Portal jurnal ditulis dengan menggunakan huruf kapital di setiap awalannya seperti berikut dan tidak italik. Selanjutnya adalah volume jurnal, nomor isu, dan link doi. Selanjutnya adalah citasi koran. Citasi koran terdiri dari dua jenis. Jenis pertama adalah koran elektronik atau koran yang biasa kalian baca di gadget kalian masing-masing. Cara mensitasi koran adalah sebagai berikut. Tulis dengan pertama nama penulis artikel, kedua tanggal, bulan, dan tahun terbitnya artikel tersebut, yang kedua judul artikel ditulis sama caranya dengan judul artikel jurnal yang sebelumnya saya terangkan, lalu dilanjutkan
dengan koran penerbitnya, dan link menuju artikel koran tersebut. Oke. Dan jenis kedua adalah koran biasa atau koran kelontong yang jenisnya masih menggunakan kertas. Caranya sama, namun yang membedakan adalah kita tidak menyertakan link artikelnya, namun diganti dengan nomor halaman dan nomor kolom dari artikel yang akan kita kutip. Di sini saya tulis ada 3 dan 11, berarti saya mengutip sebuah artikel di koran Tempo halaman ketiga di kolom ke-11, seperti itu. Berikut adalah detailnya, bisa kalian lihat. Jadi begitu cara mensitasi berbagai macam sumber untuk referensi karya tulis kalian sesuai dengan kaidah sitasi APA edisi kedua. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dia Setiawati, nomor urut 10 dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana tutorial sitasi menggunakan Mendeley. Yang pertama kita lakukan yaitu buka aplikasi Mendeley. Lalu dalam memasukkan data referensi ke dalam Mendeley terdapat beberapa cara, yaitu add files, add folder, watch folder, dan add entry manually. Untuk sitasi yang pertama, kita masukkan data referensi dari buku cetak dengan cara manual. Di bagian tipe kita pilih book atau buku. Lalu setelah itu kita isi data-data dari buku yang kita pakai secara manual satu persatu, dari judul, nama pengarang, tahun, halaman, dan lain-lainnya. Dalam penulisan nama pengarang terdapat ketentuan, yaitu urutan penulisan berdasarkan nama belakang terlebih dahulu, baru setelah itu nama depan. Kita bisa isi data-data dari buku yang memang diperlukan saja, jadi tidak perlu semuanya dimasukkan. Dan setelah data-data kita masukkan, kita klik save atau simpan, dan data-data yang telah dimasukkan ke dalam Mendeley akan bisa dilihat di bagian kanan. Kita juga bisa mengeditnya sewaktu-waktu. Lalu kita kembali lagi ke menu Word, kita masukkan kalimat yang kita ambil dari buku sebagai referensi. Lalu untuk mensitasi, kita klik bagian reference yang sudah terhubung langsung dengan Mendeley. Lalu kita klik insert citation dan kita cari judul buku yang kita masukkan ke dalam Mendeley tadi. Lalu kita klik OK. Maka akan otomatis tertulis di bagian akhir kalimat berupa nama pengarang dan tahun dari buku tersebut. Setelah itu selanjutnya kita buat sitasi berdasarkan sumber referensi dari ebook. Kita kembali lagi ke menu Mendeley. Dan sekarang kita akan memasukkan data referensi dengan cara add files atau memasukkan langsung file dokumen PDF dari ebook yang akan kita pakai. Dan nantinya data-data dari ebook tersebut akan otomatis terbaca dan masuk ke dalam Mendeley. Setelah itu kita kembali lagi ke menu Word dan kita masukkan kalimat yang kita jadikan referensi dari ebook tersebut. Lalu kita ulangi cara yang tadi, klik insert citation dan cari judul ebook yang kita pakai, lalu klik OK. Selanjutnya kita buat sitasi berdasarkan sumber referensi dari majalah. Kita kembali lagi ke menu Mendeley dan kita masukkan data dari majalah yang kita pakai dengan cara manual. Dan di bagian tipe kita pilih magazine artikel. Lalu kita masukkan satu persatu data-data dari majalah yang kita pakai. Yang pertama yaitu judul, lalu nama pengarang. Seperti buku juga, dalam penulisan nama pengarang terdapat ketentuan, yaitu penulisan berurutan berdasarkan nama belakang terlebih dahulu, baru setelah itu nama depan. Kita isi data-datanya yang memang diperlukan. Lalu kita klik save atau simpan dan datanya akan bisa dilihat di bagian kanan. Lalu kita kembali lagi ke menu Word dan kita masukkan kalimat yang kita ambil dari majalah sebagai referensi. Lalu kita klik reference lagi dan klik insert citation, lalu cari judul majalah yang kita masukkan ke dalam Mendeley tadi dan klik OK.
Lalu nantinya akan otomatis langsung tertulis di bagian akhir kalimat berupa nama dan tahun terbit dari majalah tersebut. Dan selanjutnya kita buat citasi berdasarkan sumber referensi dari a magazine atau majalah elektronik. Kita kembali lagi ke menu Mendeley, dan sekarang kita masukkan data referensi dari majalah elektronik dengan cara adverse atau langsung memasukkan data PDF, memasukkan file dokumen PDF dari majalah yang kita pakai, dan nantinya data-data akan otomatis masuk ke dalam Mendeley. Lalu kita kembali ke Word dan kita masukkan kalimat yang kita ambil dari majalah elektronik sebagai referensi, dan kita klik insert citation dan kita cari judul majalah elektronik yang kita pakai. Lalu setelah itu kita klik OK, dan nantinya akan otomatis muncul di bagian akhir kalimat berupa nama dan tahun dari majalah elektronik tersebut. Lalu selanjutnya kita buat citasi berdasarkan sumber referensi dari koran cetak. Kita kembali lagi ke menu Mendeley. Untuk koran cetak kita masukkan data-datanya secara manual. Di bagian tipe kita pilih newspaper article. Lalu kita masukkan satu persatu data-data dari koran cetak yang kita pakai secara manual. Dan untuk penulisan nama pengarang masih sama seperti buku ataupun majalah, yaitu secara urutan berdasarkan nama belakang terlebih dahulu, baru setelah itu nama depan. Kita masukkan data-data yang memang diperlukan. Jika sudah, kita klik save atau simpan, dan data-datanya akan bisa terlihat di bagian kanan, dan jika ada yang salah bisa kita ubah sewaktu-waktu. Kita kembali lagi ke menu Word dan kita masukkan kalimat yang kita ambil dari koran sebagai referensi. Lalu kita klik bagian reference dan klik insert citation, lalu kita cari judul dari koran yang kita pakai dan klik OK. Maka akan otomatis tertulis muncul di bagian akhir kalimat berupa nama, pengarang, dan tahun terbit dari koran tersebut. Selanjutnya kita buat citasi berdasarkan sumber referensi dari e-newspaper atau koran digital. Kita kembali ke menu Mendeley, dan sekarang kita masukkan secara langsung file PDF dari koran yang kita pakai, dan datanya akan otomatis masuk ke dalam Mendeley. Kita kembali lagi ke menu Word dan kita masukkan kalimat yang kita ambil dari koran digital sebagai referensi, dan kita klik insert citation, lalu cari judul dari koran digital yang kita pakai dan klik OK. Dan ini adalah hasil citasi dari buku, e-book, majalah, e-magazine, dan koran serta e-newspaper. Setelah itu kita juga bisa menyusun daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley dengan data-data yang sudah kita masukkan tadi. Kita klik reference dan klik insert bibliografi, dan nantinya semua data referensi akan otomatis muncul. Dan ini adalah data referensi dari buku dan lain-lain yang saya pakai tadi. Sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan Turnitin. Apa itu Turnitin? Turnitin adalah sebuah website yang menyediakan jasa untuk melihat plagiarisme dari sebuah file atau dokumen. Nah, gimana cara penggunaannya? Langsung aja kita melihat cara penggunaan dari Turnitin. Pertama adalah masuk ke dalam website turnitin.com. Nah, setelah masuk ke dalam website turnitin.com akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan bahwa kalian telah memiliki akun Turnitin. Jika belum, kalian bisa untuk mengklik create akun untuk membuat akun. Nanti di dalam pilihan create akunnya ada pilihan apakah akan digunakan apa Turnitin kalian. Akankah kalian gunakan menjadi seorang pelajar, asisten pengajar, atau instruktor. Nah, Turnitin ini adalah sebuah platform yang berbayar, jadi harus berlangganan. Setelah Anda memiliki akun yang sudah berbayar atau berlangganan dengan Turnitin, Anda bisa langsung login.
lalu klik email dan password Anda, dan klik login. Nah, Turnitin yang aku punya ini adalah Turnitin versi pelajar, dimana aku sudah terdaftar dengan sebuah kampus atau kelas, jadi sudah tinggal digunakan. Lalu ketika kalian sudah mempunyai kelas, kalian tinggal masuk. Tapi kalau kalian belum mempunyai kelas di Turnitin, kalian bisa klik enroll in class dan kalian masukkan class section ID atau enrollment key yang ada. Lalu langsung aja ketika kita sudah mempunyai kelas, kita klik dan kita di sini ada beberapa seksi seperti ini, beberapa section seperti ini. Lalu kalian klik submit, lalu klik file, choose from this computer atau apapun itu, lalu pilih file yang ingin kalian masukkan ke dalam Turnitin atau dicek plagiarismenya. Ini ada beberapa pilihan, kalian bisa mensubmit dari komputer atau dari drive kalian atau dari Google Docs. Nah, setelah itu kalian klik submission title-nya apa. Setelah udah, klik upload, lalu klik confirm, lalu return to assignment list, lalu kalian akan dibawa kembali ke laman ini, dan di sini processing ini menandakan bahwa file kalian sedang diperiksa. Lalu setelah sudah, kalian akan dapat melihat similarity dari file yang kalian upload. Di sini 92 menandakan bahwa ada 92% kemiripan dari file yang diupload. Lalu untuk melihat lebih jelasnya, kalian klik view dan kalian akan langsung dibawa ke laman ini. Nah, di sini dapat dilihat mulai dari berapa persen, lalu dari mana saja sumber-sumber yang mirip atau memiliki kesamaan. Lalu dari kalau kita klik yang ini, dia akan lebih detail lagi memberikan di mana kemiripannya dan dari mana miripnya. Nah, di sini juga ada filter yang dapat digunakan, yaitu misalnya kita bisa membuat quotes atau kutipan tidak terdeteksi plagiarisme, dan kita juga bisa membuat daftar pustaka atau bibliografinya tidak terdeteksi plagiarisme dengan cara mengklik dua filter ini. Nanti ketika setelah diklik filter tersebut akan muncul bahwa daftar pustakanya tidak terkena Turnitin seperti itu, atau tidak terkena plagiarisme. Nah, ketika kalian ingin mendownload hasil dari pengecekan Turnitin ini, kalian tinggal klik icon unduh ini, lalu kalian pilih yang current view, lalu download file yang telah kalian miliki di file komputer. Nah, nanti hasil downloadnya atau hasil unduhan file kalian akan berbentuk seperti ini. Akan dijelaskan mulai dari mana saja yang terindikasi plagiarisme sampai detail berapa persen plagiarisme yang ada dan dari mana sumber plagiarisme tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan dari Grammarly. Nah, apa sih Grammarly? Grammarly adalah sebuah website yang menyediakan jasa untuk mengecek grammar atau tata kalimat dari bahasa Inggris yang berasal dari file kita atau dari sebuah artikel. Nah, gimana cara penggunaan Grammarly? Pertama, masuk dulu ke dalam grammarly.com dan pastikan bahwa kalian telah memiliki akun Grammarly. Kalau misalnya belum, kalian bisa langsung masuk menggunakan login dan kalian bisa langsung memasukkan melalui akun Google kalian, akun Facebook, akun Apple ID atau email kalian. Lalu setelah kalian login, kalian akan langsung dibawa ke dalam laman app.grammarly.com. Nah, langsung terbuka laman seperti ini. Lalu kalian pilih new atau upload di bagian sini. Nah,
nanti langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, di Grammarly ini ada beberapa opsi. Kalian bisa langsung paste atau menyalin artikel atau tulisan yang kalian ingin cek grammarnya di bagian sini, atau kalian juga bisa mengupload file dengan cara mengklik menu di titik 3 pojok kiri atas dan kalian bisa langsung pilih upload file. Saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu pertama dengan cara langsung mengetik di Grammarly di akun Grammarly ini. Contohnya, nanti Grammarly akan memeriksa tulisan kita dan akan memberikan saran kata yang cocok, mulai dari penggunaan kapital seperti ini. Nanti dia akan memberikan koreksi dan memberikan penjelasan. Lalu selanjutnya pembetulan dari kata-kata yang kurang tepat. Dia akan memberikan beberapa saran. Seperti tadi saya nulis chicken, nanti dia akan memberikan saran apakah saya mau menulis chicken yang berarti ayam, cake yang berarti kue, atau icon. Lalu nanti kita pilih yang menurut kita mendekati. Nah, langsung dia akan membetulkan secara otomatis kalimat-kalimat yang tepat. Nah, terus bagaimana cara penggunaan Grammarly menggunakan file, yaitu dengan cara langsung aja klik menu di pojok kiri atas, lalu klik upload file dan pilih file ini, dicek Grammarly-nya atau grammarnya. Nanti dia akan langsung di file kalian langsung tersalin di dalam Grammarly ini dan langsung dikoreksi seperti penggunaan kalimat yang kurang tepat, dan akan diberikan saran-saran pengkoreksian. Setelah Anda yakin bahwa semua kata telah terkoreksi dengan baik, langsung saja kita download file yang telah dikoreksi dengan cara mengklik menu garis 3 lagi, lalu kita klik download dan file langsung akan terdownload di komputer kalian dengan nama edited di belakangnya untuk menandakan bahwa file ini telah diedit dan diperbarui oleh Grammarly. Nanti tampilan yang telah teredit atau telah direvisi oleh Grammarly bentuknya akan seperti ini, jadi langsung bentuk kalimat yang sudah diperbaiki. Sekian penjelasan dari penggunaan Grammarly, semoga bermanfaat.